Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah sampai pada paruh kedua dari bulan suci Ramadan di tahun ini. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, dibagi dalam 3 fase. Fase yang pertama adalah fase turunnya rahmat. Yang kedua adalah fase ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah fase pembebasan dari siksa neraka. Sebentar lagi kita akan memasuki pada fase ketiga, Al-Ashrul Awakhir, di 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan di tahun ini. Tentunya kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memanjangkan umur kita, memberikan kesehatan jasmani dan rohani kepada kita, memberikan bimbingannya dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa menunaikan peribadatan, puasa dan amal-amal kebaikan di bulan Ramadan yang suci ini. Di fase terakhir itulah di mana perjalanan seorang yang berpuasa, dia akan sampai kepada penentuannya. Di Al-Ashrul Awakhir, 10 terakhir inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah terbesar bagi mereka yang berpuasa dengan mengetengahkan satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan, yang mana malam itu lazim kita sebut dengan Lailatul Qadar, malam kemuliaan, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dalam jumlatan wahidah dari Lauhil Mahfuz ke langit pertama Baitul Izzah. Maka di malam kemuliaan inilah Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya memerintahkan kepada kita untuk mengisi, untuk beramal lebih giat pada sebelumnya. Karena di sini akan terdapat satu malam di antara 10 malam itu, yang mana itu merupakan malam kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Qadar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah beliau memberikan penjelasan tentang makna Lailatul Qadar. Al-Qadar diartikan setidaknya dalam 4 perkara. Yang pertama adalah ketetapan. Karena pada malam itu Allah Subhanahu wa taala menetapkan segala urusan makhluk-makhluknya. Yang kedua, penentuan, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menentukan strategi dalam berdakwah, dalam memberikan bimbingan kepada umat manusia. Yang ketiga adalah kemuliaan. Pada malam itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan dan kemuliaan yang begitu besar bagi kaum muslimin, sehingga siapapun yang beramal kebaikan
beramal ibadah pada malam itu, maka dia akan mendapatkan nilai pahala yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan karena itulah maka kemudian malam ini memang sengaja tidak diberitahukan kapan gerangan malam itu menjelang. Ada riwayat yang menyebutkan malam-malam ganjil. Namun dalam hadis-hadis yang sahih disebutkan memang bahwa Rasulullah SAW mengintai malam atau Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir, terlepas apakah itu di malam yang ganjil ataupun di malam yang genap. Maka siapa yang beramal di malam tersebut, ketika malam itu menjelang, ketika Lailatul Qadar itu turun, maka sungguh dia mendapatkan nilai yang luar biasa yang bahkan melampaui umurnya. Yang terakhir adalah sempit. Disebut dengan sempit karena pada malam itu sesuai dengan ayat yang sudah disampaikan tadi, begitu banyak malaikat yang turun ke dunia bersama malaikat Jibril untuk mengatur semua urusan makhluk. Dan itulah kemudian mengapa dengan banyaknya para malaikat yang turun, bumi pun menjadi sempit karena sesaknya para malaikat yang turun ke langit dunia. Maka tentunya kita memahami betul mengapa kemudian malam Al-Qadar ini menjadi malam yang begitu mulia, memiliki keutamaan yang begitu dahsyat. Dan karena itulah maka Nabi Muhammad SAW dalam banyak hadisnya senantiasa menganjurkan kepada umat beliau untuk ngintai malam ini dengan beramal kebaikan, dengan beramal ibadah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ketika saya misalnya dipertemukan dengan malam itu, apa yang harus saya pinta? Apa yang harus saya baca?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "Bacalah," kata beliau, "Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pemaaf. Engkau mencintai kemaafan, maka maafkanlah kesalahan-kesalahanku. Maka dari sini tentunya kita sebagai kaum muslimin mesti mencontoh dan meladani apa yang menjadi jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah. Oleh karena itu, mari kita songsong 10 malam terakhir ke depan ini dengan sebaik-baiknya. Kita persiapkan diri kita, lahir batin kita, kita niatkan dan tekadkan kuat dalam jiwa kita untuk mengisi malam 10 malam terakhir ini dengan ibadah-ibadah. Mudah-mudahan dengan itu semua Lailatul Qadar, malam kemuliaan, berkenan menemui dan menjelang kita. Demikian, semoga bermanfaat, semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa yang nantinya di akhir Ramadan mendapatkan predikat al-a'idin wal faizin. Hadanallahu wa ayyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.